bahasa Latinnya adalah krusta atau kulit, yaitu memiliki kulit yang keras. Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok ini. Ciri umum krustasea. Yang pertama, tubuh krustasea bersegmen. Yang kedua, terdiri atas sefalotoraks dan abdomen. Yang ketiga, bagian anterior ujung depan tubuh besar dan lebih besar, sedangkan pada bagian posteriornya sempit. Yang keempat, mempunyai rangka yang keras. Yang kelima, kaki terdapat satu pasang pada setiap segmen tubuh. Yang keenam, memiliki dua pasang antena. Yang ketujuh, organ pernapasan menggunakan insang. Yang kedelapan, habitat kelas ini yaitu air tawar dan air laut. Selanjutnya, ciri morfologi dan anatomi. Tubuhnya dibedakan menjadi sefalotorak dan abdomen yang terdiri dari segmen-segmen yaitu kepala 5, torak 8, dan abdomen 6. Masing-masing dengan satu pasang anggota tubuh yang terdiri atas ruas-ruas. Sefalotoraks terdiri atas 13 segmen yang terlindung oleh karapak. Ujung anterior karapak merupakan rostrum, antena dan antenula merupakan struktur indera. Ciri anatomi internal udang yaitu arteri abdominal dorsal, usus, jantung, ovarium, lambung, otak, mata majemuk, antena, kelenjar hijau, mulut, saluran telur, cecum, sternum arteri, saraf ventral, arteri abdominal ventral, anus, dan ganglion. Selanjutnya, ciri fisiologi. Yang pertama, sistem pencernaan. Alat pencernaan makanan terdiri atas mulut, oesophagus, lambung yang terdiri dari kardiak dan pylorus, usus, dan anus. Yang kedua, sistem respirasi. Sistem pernapasannya berupa insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil, dengan seluruh permukaan tubuh. Yang ketiga, sistem ekskresi, terdiri atas sepasang badan yang disebut breath gland atau kelenjar hijau, terletak pada bagian ventral dari sefalotoraks di muka oesophagus. Yang keempat, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dengan peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Yang kelima, sistem syaraf. Sistem syarafnya berupa tangga tali. Pada sistem syarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion, dan dari pasangan-pasangan ganglion keluar syaraf yang menuju ke tepi. Yang keenam, sistem pernapasan. Krustasea bernapas umumnya dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Yang ketujuh, alat reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal, telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang dan bersilia. Klasifikasi krustasea. Menurut Brotowijoyo 1989, klasifikasi krustasea dibedakan menjadi 2 subkelas berdasarkan ukuran tubuhnya, yaitu yang pertama Entomostraka, yang kedua Malacostraca. Yang pertama, subkelas Entomostraka. Entomostraka adalah krustasea yang berukuran mikroskopik, hidup sebagai zooplankton atau bentos di perairan, dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Ciri-ciri Entomostraka. Yang pertama, merupakan ordo terbesar di Entomostraka. Yang kedua, hidupnya di air laut, tawar, dan hidup sebagai plankton. Contoh hewan ini adalah Dapia sp dan Cyclops sp. Klasifikasi Entomostraka dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama, ordo Brachiopoda. Tubuh Brachiopoda transparan atau tembus cahaya. Ukuran tubuhnya 0,25 mm dengan antenanya. Brachiopoda hidup sebagai zooplankton di laut dan di air tawar. Ciri-cirinya, yang pertama, tubuhnya sangat kecil dan hidupnya di air tawar. Pada umumnya bertubuh pucat dan transparan. Contoh Brachiopoda yang pertama, Daphnia pulex, yang kedua Lepidurus articus, Notostraca, dan Asteries. Yang kedua, ordo Ostracoda. Ostracoda adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Hewan ini umumnya berukuran sekitar 1 mm, tetapi kisarannya mulai dari 0,2 sampai 30 mm.
Hewan ini hidup di laut sebagai zooplankton. Ciri-cirinya, yang pertama hidupnya di air laut dan air tawar, yang kedua beberapa jenis di antaranya hidup sebagai plankton. Ini adalah gambar ostracoda. Yang ketiga, ordo Copepoda. Copepoda adalah grup krustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar, dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudra. Banyak spesies adalah plankton, tetapi banyak juga spesies bentos dan beberapa spesies kontinental dapat hidup di habitat limnoterestrial dan lainnya di tempat terestrial basah seperti rawa-rawa. Ciri-ciri Copepoda yaitu ordo terbesar di Entomostracea, hidup di air laut dan air tawar, merupakan plankton dan parasit, segmentasi tubuhnya jelas. Contoh Copepoda yaitu Argulus indicus dan Cyclops sp. Yang keempat, ordo Cirripedia. Cirripedia berasal dari bahasa Latin yang berarti kaki bergulung, merupakan satu-satunya hewan kelompok krustasea yang hidup sesil selain krustasea parasit, sehingga membentuk suatu kelompok yang sangat menyimpang dari kelompok-kelompok krustasea lainnya. Ciri-cirinya hidup di laut dan pada umumnya hidupnya melekat pada suatu tempat. Selanjutnya, subkelas Malacostraca. Malacostraca adalah krustasea yang berukuran lebih besar daripada Entomostracea. Hewan kelompok ini adalah udang, lobster, dan kepiting. Ciri-cirinya, yang pertama, tubuhnya terdiri dari cephalothorax. Yang kedua, cara perkembangbiaknya dengan telur hasil pembuahan yang menetas menjadi larva yang disebut nauplius. Yang ketiga, bernafasnya dengan insang, berbentuk bulu-bulu halus dan tidak berwarna. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, ordo Isopoda. Isopoda adalah ordo dari krustasea yang meliputi kutu kayu, Ligia, dan kerabatnya. Isopoda hidup di laut, di air tawar atau di darat, dan sebagainya adalah hewan keabu-abuan atau keputihan kecil dengan eksoskeleton kaku dan tersegmentasi. Ciri-cirinya hidup di laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar dan darat. Yang kedua, beberapa di antaranya yang menggerek kayu. Yang kedua, ordo Stomatopoda. Udang sentadu atau Stomatopoda adalah krustasea bahari yang merupakan para anggota dari ordo Stomatopoda. Ukuran panjang tubuh mereka dapat mencapai 30 cm, dengan pengecualian suatu spesimen sepanjang 38 cm yang tercatat. Ciri-cirinya, yang pertama hidup di laut, yang kedua anggotanya terdiri atas krustasea yang bentuk tubuhnya seperti belalang sembah, yang ketiga di belakang kepalanya terdapat carapax yang merupakan rangka luar, yang keempat tubuhnya mencolok, yang ketiga ordo Decapoda. Decapoda adalah ordo krustasea dalam kelas Malacostraca, termasuk banyak kelompok akrab, seperti lobster, kepiting, dan udang. Kebanyakan Decapoda adalah pemakan bangkai. Ordo ini diperkirakan mengandung hampir 15.000 spesies di sekitar 2.700 genera, dan sekitar 3.300 spesies fosil. Ciri-cirinya meliputi udang, kepiting, dan ketam. Yang kedua, 3 pasang anggota gerak paling depan pada toraksnya berubah fungsi menjadi rahang. Yang ketiga, 5 pasang anggota gerak lainnya pada toraks menjadi kaki sehingga disebut hewan berkaki 10. Yang keempat, kepala dan toraksnya menjadi satu yang dilindungi oleh caparaks. Peranan menguntungkan krustasea. Yang pertama, sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Yang kedua, dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Yang ketiga, udang rebon merupakan bahan baku pembuatan terasi. Yang keempat, telur Artemia banyak diperdagangkan karena naupliusnya merupakan makanan awal bagi anak ikan atau udang. Peranan merugikan krustasea. Yang pertama, merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan,
kura-kura, misal oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Yang ketiga, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Yang keempat, Copepoda merupakan inang perantara penyakit cacing pita pada ikan Ribotrio-cephalus latus. Yang kelima, tritip, yang merupakan pengganggu bagi manusia karena mengotori lunas kapal, pelampung, dan tiang-tiang di laut. Populasi trip yang padat dapat mengurangi kecepatan kapal. Baiklah, sekian presentasi dari materi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.